Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dialog iman pada malam hari ini tidak bermaksud untuk mengajar Anda bertengkar dengan tetangga. Ya. Tidak maksudnya mengajar umat Katolik berdebat dengan tetangga yang bukan Katolik. Bukan. Tujuannya sederhana. Memberi pendasaran kepada Anda yang mungkin kalau ditanya oleh orang lain dari gereja lain mengenai ajaran Katolik, lalu Anda tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jadi tujuannya sangat positif, tidak untuk bertengkar, tetapi hanya untuk memberi bekal kepada Anda. Mengapa demikian? Karena ketika belasan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu, saya menulis untuk pertama kali buku Mempertanggungjawabkan Iman Katolik. Banyak sekali beredar buku-buku yang menyerang ajaran Katolik, yang mempersoalkan ajaran Katolik. Lalu umat tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dan lebih menyedihkan lagi, karena tidak tahu, ada yang mengatakan, aduh, selama ini saya ditipu oleh gereja Katolik. Selama ini saya ini sesat. Selama ini ajaran gereja Katolik yang bertentangan dengan Alkitab saya terima. Lalu mereka pindah. Itu yang membuat saya waktu itu terdorong di tengah kesibukan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beredar. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ada orang pindah ke gereja lain, saya sedih. Saya ingin umat Katolik bertahan dalam imannya. Tetapi kalau memang mau pindah karena tidak kerasan dalam gereja Katolik, ya silakan. Tetapi sebelum pindah, yang menyedihkan saya adalah kalau mereka belum tahu ajaran Katolik, sudah pindah. Belajar dulu, pelajari dengan baik dulu iman Katolik, dan ternyata tidak cocok. Oke, selamat jalan. Semoga menemukan yang lebih cocok di gereja lain. Nah, inilah semangat yang ingin saya pakai pada kesempatan ini. Sekarang saya mau memberi cerita singkat karena waktunya cukup banyak ya. Jadi kalau menurut acara sebenarnya acara saya 7:30 sampai 7:30 atau jam 10. Wah, ini untuk orang Bali biasa jam 10 ya. Enggak apa-apa, di Malang masih jam 9 kok kalau jam 10. Cerita sederhana untuk menerangkan mengapa saya terdorong untuk mengadakan acara-acara seperti ini meskipun saya bukannya kekurangan pekerjaan. Terlalu banyak yang belum saya selesaikan. Tapi saya terdorong untuk mengikuti perkembangan umat dan hadir dalam kesempatan seperti ini. Satu hari, lama sebelum saya menjadi uskup, mungkin 10 tahun yang lalu, saya mendapat tamu yang tidak diundang. Tiba-tiba saya diberitahu oleh pembantu, Romo, ada 2 ibu mau ketemu. Saya bilang, aduh, saya mengajar jam 8, sekarang sudah 7:30, bagaimana? Tapi katanya mendesak. Oh kalau begitu, oke, saya datang. Ternyata 2 ibu ini diutus oleh mamanya, karena mamanya Katolik yang tangguh, tapi anaknya sudah ikut ke gereja lain, ikut ibadat gereja lain, dan pelan-pelan mengatakan kepada mamanya, saya mau pindah gereja. Wah, mamanya sedih dan minta supaya saya mencoba untuk mencegah. Nah, ibu ini datang dengan membawa notes.
Lalu dia mengatakan, saya disuruh mama mencari Romo dan diskusi dengan Romo karena saya mau pindah. Saya bilang, kenapa mau pindah? Ya karena ajaran Katolik sesat. Oh ya? Ya oke. Tapi saya minta maaf, saya jam 8 mengajar, dari sini butuh 10 menit, saya beri 20 menit saja, saya bilang. Lalu dia mulai. Yang pertama, bukankah dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah memberikan berkat kepada manusia, beranak cuculah dan berkembang biaklah, penuhilah bumi. Kenapa Romo, pastor, suster Katolik tidak menikah? Ini bertentangan dengan Alkitab. Saya bilang, masa? Ayatnya kan ada, kata dia. Oke, ayatnya itu ada. Terus saya bilang, buka Injil Matius pasal 19. Yesus mengatakan pada pasal itu, ada orang yang tidak kawin demi kerajaan sorga. Dia terkejut. Loh, ada ayat itu? Ada. Alkitab mereka dengan Alkitab Katolik sama, Injilnya sama. Karena kita membeli Alkitab dari orang Protestan, titik komanya sama karena kita belinya dari mereka. Ada ayat itu. Dia terkejut. Loh kok tidak diberitahukan? Nah itu masalahnya. Salah satu sebab adalah yang namanya heretik itu mengambil hanya sebagian, lupa yang lain. Saya katakan Yesus sendiri hampir pasti tidak punya istri. Yesus sendiri tidak kawin. Apakah Yesus melanggar perintah Allah? Paulus sendiri mengatakan yang lain kawin. Yang lain punya hak untuk kawin. Tapi Paulus tidak. Apakah Paulus melawan hukum Tuhan? Jawabannya adalah normal. Tuhan menghendaki manusia menikah, melahirkan anak supaya umat manusia berkembang terus. Tuhan yang sama, pencipta yang sama bisa membuat perkecualian. Ada orang yang tidak kawin demi kerajaan surga. Ibu itu terkejut. Oh kalau gitu tidak salah gereja Katolik. Yang kedua, mulai dengan sakramen pengakuan. Imam itu seorang manusia. Padahal yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Mengapa dalam gereja Katolik ada sakramen pengakuan? Bukankah hanya Allah yang memberikan pengampunan? Oke Bu, Ibu buka Injil Yohanes pasal 20. Ya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul, dia mengatakan, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Saya ulangi, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Subjeknya siapa dari kata mengampuni? Para rasul. Artinya Tuhan menitipkan kuasa untuk mengampuni dosa kepada gerejanya, kepada para rasul. Kalau tidak, tolong terjemahkan, tolong terangkan mengapa ada ayat ini. Saya bilang ke ibu itu. Mengapa Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus? Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dia tidak bisa jawab. Dan masih ada yang lain ya. Tapi setelah 2-3, dia langsung tutup notesnya. Terima kasih Romo. Lalu dia pulang dan tidak jadi pindah. Nah, hal-hal seperti inilah yang sering menyakitkan hati saya. Kalau orang tidak mengerti lalu mau pindah. Sekarang kita lihat, apa sih penyebabnya? Sekarang pendasaran dari pertemuan kita seperti ini. Ya, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16 ada firman. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kata
pertanggungan jawab itu dalam bahasa Yunaninya apologia. Jadi ada istilah apologetik, ilmu membela iman. Ilmu memberikan jawaban kepada mereka yang menanyakan iman itu. Saya tidak biasa pakai ini, oh ini ya pakai. Tolong ini saya yang mana untuk apa sinarnya? Oh di belakang. Oh iya, saya belum pernah punya alat canggih seperti ini ya. Biasanya di atas, ini sekarang di bawah. Inilah apologia. Lalu dari sini kata apologetik. Paulus juga membela diri dan membela ajarannya, di mana dipakai kata apologia juga. Jadi kita boleh-boleh saja berdasarkan Alkitab membela diri. Kita diserang, kita ditanya, kita membela diri. Orang Katolik, kalau doa kok pakai doa segala kepada Bunda Maria? Jawab. Mengapa ada patung Yesus, patung Maria? Jawab. Karena kita memang diminta untuk memberikan pertanggungan jawab. Sekarang dari sekian banyak alasan saya mau menekankan, iman itu bukan sesuatu yang harus diterima secara mentah, secara membabi buta, diterima bulat-bulat. Ini bahaya. Ada umat yang sikapnya begini, nggak tahulah, saya nggak ngerti, pokoknya apa kata Romo, apa kata pastor. Nggak boleh. Iman itu nggak boleh diterima begitu saja. Iman itu menuntut dari kita usaha untuk mengerti, usaha untuk menjelaskan. Jangan diterima mentah-mentah. Kalau kita gampang menerima mentah-mentah, akibatnya kalau ditanya nggak ngerti, goncang, lalu pindah. Ya, para saudara yang terkasih, banyak orang mempersoalkan iman Katolik. Nah sekarang kita mau bertanya, mengapa mereka mempersoalkannya? Kalau saya bilang kepada umat saya ya, ini bukan umat saya, ini umatnya Monsignor Sylvester, dia teman saya. Kalau umat saya bilang, sudahlah nggak usah bertengkar, ngurusi imanmu sendiri aja sudah sulit, kenapa ngurusi imannya gereja lain gitu ya. Nggak usah repot-repot. Urusi diri sendiri aja sudah sulit, apalagi ngurusin ajaran dari orang lain. Tapi karena kita sering diserang, saya mau memberikan pendasarannya secara singkat. 1, seringkali pertanyaan mereka muncul karena ada perbedaan dalam prinsip ini. Orang Protestan mengatakan sumber atau dasar dari ajaran mereka hanya Alkitab. Hanya Alkitab. Bahasa kerennya sola scriptura. Tetapi gereja Katolik punya pendapat lain. Kitab suci penting sekali, tapi bukan segala-galanya. Mengapa bukan segala-galanya? Karena pernah ada dalam sejarah gereja, kitab suci tidak ada. Mulai Yesus wafat sampai tahun 60-an tidak ada Injil. Anda tahu kapan Injil ditulis? Setelah Yesus wafat, kapan Injil ditulis? Puluhan tahun setelah Yesus wafat, baru ada Injil pertama. Nah, selama belum ada Injil, apakah tidak ada ajaran? Apakah firman Allah tidak ada? Ada. Belum ditulis. Nah, itulah yang diajarkan oleh gereja Katolik. Firman Allah tidak hanya terdapat dalam kitab suci, tetapi sebelum ditulis firman Allah dihayati, diimani, diajarkan, dirayakan dalam ibadat.
Firman Allah sebelum ada Injil tertulis tetap ada dalam gereja. Belum ada Injil Matius yang mengisahkan perjamuan terakhir Yesus. Belum ada kisah pada malam sebelum dia menderita sengsara, mengambil roti, mengucap syukur, dan belum ada. Tapi apakah itu tidak dilakukan oleh para rasul? Oh tidak, dilakukan tetapi belum ditulis. Maka kita tahu dari sejarah para rasul merayakan Ekaristi dari rumah ke rumah. Jauh sebelum cerita tentang perjamuan terakhir dituliskan. Itulah namanya firman Tuhan yang belum tertulis tetapi diimani, disimpan, dihayati, dirayakan, diajarkan. Itulah namanya tradisi. Maka Gereja Katolik mengatakan kitab suci bukan segala-galanya. Itu perbedaannya. Maka orang Protestan kalau tidak ada ayat dalam Alkitab, berarti tidak benar. Selalu tanya, mana ayatnya? Enggak ada, pasti salah. Mereka, bagi kita, hanya menerima Alkitab tetapi lupa sebelum ada Alkitab sudah ada yang namanya tradisi. Berikutnya, ini sudah saya terangkan, maka tidak perlu. Penyebab kedua, sama-sama punya Alkitab. Kita beli dari orang Protestan Alkitab kita. Tetapi ada bagian yang khusus punya Katolik, namanya Deuterokanonika. Kita beli pada mereka, lalu kita pesan, tolong Deuterokanonika disisipkan. Makanya dalam Alkitab kita aneh. Perjanjian Lama berakhir dengan kitab Maleakhi, lalu ada Deuterokanonika, lalu baru Alkitab Perjanjian Baru. Karena kita pesannya pada mereka. Mengapa ada perbedaan? Nanti boleh ditanyakan, tetapi sementara saya katakan jumlah kitab dalam Alkitab orang Protestan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Alkitab yang kita terima. Kita sebut Deuterokanonika, 7 kitab yang tidak ada dalam Alkitab orang Protestan. Nah, salah satu yang tidak diterima adalah kitab Makabe. Dalam kitab Makabe ada ayat yang sangat jelas mengenai mendoakan orang yang sudah mati. Dikatakan adalah pikiran yang suci mendoakan orang mati. Karena orang Katolik punya kitab Makabe, jangan salahkan kalau orang Katolik mendoakan orang mati. Menghormati jenazah. Tetapi mereka tidak menghormati jenazah, ini mati ya mati, urusannya dengan Tuhan. Tidak usah didoakan, tidak ada gunanya didoakan. Maka bagi mereka kalau ada orang mati, ibadatnya itu menghibur yang masih hidup. Yang mati ya sudah. Kadang tidak dilihat. Ya, ini bedanya antara Katolik dengan Protestan. Karena apa? Karena mereka tidak mengakui kitab Makabe sebagai bagian dari Alkitab mereka. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, karena perbedaan tafsiran. Ayatnya sama, persis sama, titik komanya sama, tetapi menafsirkannya beda. Beda tafsiran menimbulkan perbedaan dalam ajaran juga. Contoh, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya berikan contoh yang sangat jelas. Ini Matius pasal 16 ayat 18. Bunyinya, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Engkau adalah Petrus, artinya batu karang. Engkau adalah batu karang. Dan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Ada kata ini. Gereja Katolik mengatakan yang dimaksud Yesus adalah Petrus. Karena Petrus itu batu karang, nama Petrus itu artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini itu kan pasti mengacu
menunjuk lagi kepada Petrus. Jadi di atas Petrus, Yesus mendirikan gerejanya. Nah, dari ayat ini Gereja Katolik mengatakan Petrus adalah dasar gereja, dia paus, dan nanti kalau dia meninggal digantikan oleh paus-paus berikutnya. Tapi orang Protestan mengatakan bukan, ini bukan bicara tentang Petrus, batu karang ini bukan Petrus. Ya terserah. Kita tidak mau ngurusin mereka. Kita hanya mengatakan tafsiran kita mengatakan ini lebih logis Petrus yang dimaksud. Maka ayat yang sama bagi orang Katolik berarti paus, bagi mereka tidak menunjuk pada paus. Terserah, namanya perbedaan tafsiran. Lalu berikutnya, kesalahpahaman. Gereja Katolik mengajarkan yang namanya infalibilitas, ajaran paus yang tidak bisa sesat. Lalu mereka mengatakan, kenapa paus tidak bisa sesat? Padahal ketika awal tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II meminta maaf kepada seluruh dunia atas dosa-dosa gereja Katolik di masa lampau. Meminta maaf kepada umat muslim karena ada perang salib dan seterusnya. Bagi kita itu kebanggaan betapa rendah hatinya paus kita mau minta maaf. Wah, tapi bagi orang Protestan, kejadian ini dipakai untuk memukul gereja Katolik. Lihat itu, paus minta maaf. Berarti paus bisa salah. Mengapa gereja Katolik mengajarkan paus tidak bisa sesat? Mereka salah paham. Yang dimaksud orang Katolik itu bukan setiap ucapan paus, setiap ajaran paus pasti tidak sesat, bukan. Apa yang tidak bisa sesat? Ajaran paus sebagai pemimpin gereja menyangkut iman dan kesusilaan, menyangkut ajaran iman dan kesusilaan. Dan kalau dia mengajarkannya resmi, biasanya kalau mengajarkan resmi itu sudah mendengarkan seluruh uskup, mendengarkan seluruh gereja, baru dia mengatakan inilah iman gereja Katolik. Bukan setiap ucapan paus kita anggap tidak bisa salah. Mereka orang Protestan salah paham. Padahal Anda tahu sejak ini, ajaran ini diputuskan tahun 1870 sampai hari ini, baru satu kali kuasa itu dipakai oleh Paus Pius ke-12 ketika dia mengumumkan bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan pada tahun 1954. Inilah yang diimani oleh gereja Katolik. Ajaran ini pasti benar. Bukan setiap ucapan paus. Jadi kalau mereka mengecam, itu karena mereka salah paham. Terakhir, karena mereka salah baca. Ini paling parah. Tidak mengerti, langsung kritik. Padahal yang dikritik itu keliru bacanya. Itu tidak usah saya terangkan. Inilah sebab-sebab yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, alasan mengapa ada serangan, pertanyaan itu masuk kira-kira ke dalam salah satu dari 5 sebab ini. Sekarang waktunya luas ya, masih 7:30. Memang nanti ada acara juga dari BPK untuk menerangkan aplikasi Geni, silahkan sebagai selingan. Sisa waktunya silahkan Anda pakai untuk bertanya. Saya sungguh berusaha menjawab dengan jujur sesuai dengan iman Katolik. Semoga saya bisa menampung pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi nanti ada moderator yang mengatur lalu lintasnya supaya tidak berebut, tidak bertengkar,
dan ada pertanyaan yang tidak relevan tentang politik, itu di luar konteks, maaf kalau tidak dijawab, karena pada saat ini pertemuan kita tujuannya sangat jelas. Ajaran Katolik yang tidak Anda pahami, itulah yang akan kita bicarakan. Semoga pengantar ini cukup jelas. Saya serahkan kembali waktu kepada moderator, ya. Karena selama ini saya banyak berdiri dan sebagainya, ya sebenarnya kuat saya 3-4 jam berdiri, tapi lebih baik duduk juga ya, daripada saya mohon maaf ini. Biji, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak Uskup kita. Penjelasan yang sangat luar biasa dan sangat mencerahkan. Ya. Sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan. Namun sebelum saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, ada beberapa catatan penting. Yang pertama, pertanyaan itu berhubungan dengan iman kita. Tidak berkaitan dengan kebijakan pastoral. Pertanyaannya harus singkat, padat, dan jelas. Kalau melenceng dari itu, maaf kalau saya cut pertanyaannya. Supaya Bapak Ibu jangan tersinggung, jangan sakit hati. Maka pertanyaannya jelas, berhubungan dengan iman, singkat, padat, dan jelas. Siap? Siap? Kurang semangat ini. Bapak Ibu sudah siap untuk bertanya? Oke, kita mulai. 3 orang penanya lebih dulu. Bapak Uskup mengingatkan jangan sulit-sulit. Kita mulai dari depan atau dari belakang? Prosedurnya begini, 3 orang penanya lebih dulu, tetapi penanya pertama menanyakan langsung dijawab, selesai dijawab oleh Bapak Uskup, baru diserahkan kepada penanya kedua. Tetapi sebelum itu Romo akan tunjukkan dulu orang-orang yang bertanya pada sesi pertama. Yang pertama, kita mulai dari depan dulu. Bapak, kemudian Bapak dan Ibu. Ya. Kepada Bapak saya persilahkan. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Uskup. Saya cukup terkagum apa yang dikatakan Bapak Uskup tadi, di mana waktu itu Bapak Uskup 7:30 mau berangkat, tapi Bapak Uskup masih menerima orang itu yang mau bertanya. Itu suatu kebanggaan saya sebagai orang Katolik. Saya jadi Katolik sudah umur 17 tahun, Bapak Uskup. Saya waktu itu beragama Merapu di Sumba. Kenapa saya jadi Katolik? Karena waktu itu banyak pastor-pastor kami di NTT, baju mereka Alba, jubah. Pakaian jubah mereka itu robek-robek. Jalan kaki mungkin dari sini sampai ke negara. Itulah yang menjadi saya, kenapa saya jadi orang Katolik. Kalau banyak orang Protestan yang tanya saya tidak jawab mereka. Karena kenapa saya tak jawab? Karena saya tidak berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena nggak ada gunanya. Kalau kau mau jadi Katolik, pergilah ke gereja Katolik, kau akan jadi Katolik. Pertanyaan saya kepada Bapak Uskup, bagaimana tanggapan kita sebagai umat Katolik atau secara keseluruhan umat Kristen lain di Indonesia, di mana baru-baru ini ada oknum dari tetangga kita yang menyerang simbol iman kita, salib, dan ada lagi satu oknum di sana yang menyerang Alkitab kita, bahwa Alkitab kita adalah bohong dan palsu, bukan bohong saja, bukan fiksi saja, tetapi palsu dan bohong. Kalau saya sebagai orang Katolik, saya harus menjawab mereka seperti yang dilakukan pendeta Esra Soro. Karena kalau kita tidak jawab, semakin banyak umat Kristen yang akan meninggalkan gereja Katolik dan gereja Kristen di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, pertanyaannya sudah jelas. Iya. Kepada Bapak Uskup saya persilahkan untuk. Baik, terima kasih Pak.
sikap gereja Katolik biasanya tenang, tidak agresif. Sebab kalau agresif nanti akan menimbulkan keributan lebih lanjut. Kita hanya bisa membela diri dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan orang itu tidak benar. Atau kita mengatakan bahwa kita sangat menyesalkan terjadi penghinaan terhadap simbol-simbol. Tapi kita tidak menyerang kembali. Maka Monsinyur Suharyo yang sekarang menjadi kardinal, ketika ada peristiwa terakhir, beliau dengan tenang mengatakan kita tidak menanggapi dengan keras. Kita minta umat Katolik tenang, tetapi dengan tegas juga gereja Katolik selalu tegas. Gereja Katolik dari dulu tegas. Bapak tahu ketika dulu ada pernyataan dari pemerintah Indonesia, satu-satunya prinsip yang berlaku di Indonesia adalah Pancasila. Anda tahu satu-satunya gereja yang tidak mau menerima itu? Gereja Katolik. Gereja Katolik mengatakan kami menerima Pancasila, kami pejuang Pancasila, tetapi kami punya prinsip Injil. Tapi kan tidak ribut. Cuma tegas, berani mengatakan tidak. Satu-satunya, sampai dikatakan pernah, nanti saya gepuk. Tapi selalu begitu, Katolik lihat nota-nota pastoral yang dibacakan di gereja, berani mengatakan kebenaran, tetapi dengan cara yang saya katakan tadi, tidak agresif. Kira-kira begitu Pak ya, membela diri boleh, tapi jangan lalu menimbulkan konflik, gitu ya. Pertanyaan berikut. Selamat malam Romo, selamat malam Pak Uskup. Ya. Nama saya Francisus Adri, Ya. dari Paroki Katedral. Saya berasal dari Gereja Pantai Kosta. Dulu. Sebelumnya ya. Oh sebelumnya. Ya, Ya. jadi satu persatu yang Bapak Uskup ceritakan tadi, saya mendapat sentuhan sendiri dari Tuhan. Terima kasih. Misalnya tentang pengakuan dosa, saya benar seperti yang Bapak Uskup katakan. Saya pernah suatu saat mendapatkan satu, ya entah bisikan, entah gimana saya sebut, pokoknya saya bisa menghayati betul. Tapi ada satu hal yang belum benar-benar saya kuasai Bapak Uskup, yaitu tentang purgatorium. Ya. Bisakah Bapak Uskup jelaskan secara singkat saja? Semoga saya bisa menangkap dan menerimanya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak. Baik Pak, kebetulan saya siapkan aduh sebentar, ini harus ditutup dulu ya. Tentang api penyucian. Api penyucian merupakan salah satu ajaran yang sulit diterima kalau kita menafsirkan Alkitab secara hurufiah. Api penyucian, nama Latinnya purgatorium, tempat penyucian. Ya. Lalu dalam lukisan biasanya digambarkan ketika seorang imam mempersembahkan Ekaristi, ada orang-orang tertentu yang punya indera keenam bisa melihat sebenarnya waktu itu begitu banyak jiwa-jiwa menunggu masuk surga, dan berkat doa-doa jiwa-jiwa itu bisa masuk surga. Siapa yang masuk dalam api penyucian? Saya jelaskan secara singkat. Kadang-kadang orang Katolik sendiri tidak mengerti. Mereka mengatakan orang Katolik itu sebelum masuk surga masuk ke api penyucian dulu, baru masuk surga. Tidak.
Ajaran Katolik begini, kalau orang meninggal ada 3 kemungkinan. Kalau waktu meninggal dia dalam keadaan suci, dia dalam keadaan tidak punya dosa-dosa berat, dalam keadaan mau berdamai dengan Tuhan, menerima Tuhan, ketika dia mati dia layak masuk surga. Langsung, karena dia suci, tidak ada. 1 masuk surga. Kemungkinan kedua, ketika dia mati, dia menerima Tuhan. Tetapi dia mempunyai dosa-dosa yang sudah diampuni, dosanya diampuni, tetapi jiwanya masih belum disempurnakan. Nah, untuk menyempurnakan jiwanya yang sudah diampuni dosanya, Gereja Katolik yakin ada masa sebelum masuk surga, masa disucikan oleh Tuhan yang namanya purgatorium. Nanti dasarnya saya berikan, tapi ini saya terangkan dulu kemungkinannya. Yang ketiga, ketika dia mati, dia menolak Tuhan, sampai akhir hidup menolak Tuhan, tidak mau bertobat, maka masuk neraka. 1 dari 3 ini. Sekarang yang Bapak sulit terima adalah mengapa sebelum masuk surga ada kesempatan untuk dimurnikan. Ya. Sebelum saya jawab, saya mau tanya kepada Bapak. Kalau ada seorang anak melakukan kejahatan, ya, sifatnya tuh jelek, pemarah, iri hati, jelek sifatnya ya. Suatu hari karena marah dia membanting televisi gitu ya. Nah, dia bersalah atau enggak, Pak? Bersalah atau enggak? Bersalah. Terus dimarahi oleh orang tuanya, terus dia minta maaf. Ya kan? Minta maaf. Bapak atau ibu yang baik mau enggak memaafkan? Mau. Kesalahannya, dosanya, kurang ajarnya, dimaafkan enggak? Dimaafkan. Sifat jeleknya sembuh enggak? Belum tentu. Jadi orang tua yang baik ketika anaknya nakal, mengampuni, memaafkan anaknya, tapi mengatakan, oke, Papa maafkan. Tapi kamu 1 minggu tidak boleh ini sebagai hukuman. Mengapa dihukum padahal dimaafkan? Sekali lagi tanya, mengapa dihukum padahal sudah dimaafkan? Hukumannya itu untuk memperbaiki sifatnya yang jelek. Bedakan antara kesalahannya sudah dimaafkan dengan sifatnya yang jelek yang harus diperbaiki. Nah, dalam Gereja Katolik, orang itu berdosa, itu kurang ajar sama Tuhan. Minta maaf kepada Tuhan, diampuni oleh Tuhan, dosanya, kesalahannya, kurang ajarnya diampuni. Tapi setelah diampuni, hatinya perlu diapakan? Diperbaiki. Nah, ketika masih hidup di dunia, dalam sakramen pengakuan, orang berdosa, saya marah terus pada istri saya, terus menghujat istri saya, mempersalahkan istri saya. Nah, waktu mengaku dosa, mengakui salahnya, lalu imam mengatakan, oke, Tuhan mengampuni dosamu, tapi minta penitensi yang berguna. Oke, Bapak, kalau mau marah minum air dan jangan ditelan. Jadi sebelum marah airnya kan tidak bisa marah. Ya, itu penitensi biar bisa menahan marah. Oh, Bapak harus banyak puasa. Ini terlalu banyak minum minuman keras, makanya pemarah. Orang pemabuk itu pemarah. Maka Bapak harus ini bukan tentang Bapak loh ya, ini hanya contoh ya. Bapak tidak boleh minum-minum lagi gitu. Itu namanya penitensi yang berguna untuk memperbaiki jiwanya yang rusak. Itu selama di dunia, Pak. Tapi sekarang seorang yang hidupnya jelek, berdosa terus, ketika mau mati bilang, panggil saya, panggilkan pastor, saya mau bertobat, panggilkan pastor. Pastor datang, dia mengaku dosa, saya berdosa, saya sudah meninggalkan keluarga dan lain-lain, diampuni dosanya. Apakah jiwanya langsung suci lalu masuk surga? Waduh, kalau begitu kasihan suster-suster, pastor-pastor, hidup baik sama saja dengan orang yang ketika mati diampuni dosanya sama-sama masuk surga.
Enggak. Ketika dia mengaku dosa, dosanya diampuni, tetapi ketika dia mati, gereja yakin jiwanya belum bersih, belum baik. Maka sebelum masuk surga, Tuhan membersihkan jiwanya. Itulah masa yang namanya api penyucian. Apa itu seperti neraka, makanya disebut api? Tidak. Tidak sama dengan penderitaan orang yang ada di api neraka yang menyiksa. Api penyucian ini disebut api karena sifat api itu menyucikan. Dan orang yang di api penyucian menderitanya bukan karena disiksa. Orang yang di api penyucian menderitanya karena menyesal bahwa sudah berdosa, menyesal belum bisa ketemu Tuhan secara penuh karena masih disiapkan untuk bertemu Tuhan. Masa menunggunya inilah menderita sekali. Maka digambarkan seperti api. Sekarang dasarnya dalam Alkitab apa? Kok ada saat untuk, kalau sudah mati kok ada saat untuk disucikan lagi. Nah inilah Pak, saya coba. Dalam 2 Makabe ada cerita orang Yahudi yang mati dalam perang suci, ternyata punya jimat-jimat, lalu mereka bingung. Kalau orang ini mati dalam perang suci, masa tidak masuk surga? Tapi ternyata punya dosa. Di balik jubahnya ada jimat. Jimat adalah dosa bagi orang Israel. Lalu mereka bingung, gimana nih? Masa dia masuk neraka? Oh enggak. Mereka mengumpulkan uang, mempersembahkan korban, minta kepada Tuhan, ampuni mereka yang gugur dalam perang suci, tapi juga punya cacat yang harus diampuni. Lalu mereka mendoakan orang mati. Kalau mendoakan orang mati tidak ada gunanya, mengapa ada dalam kitab Makabe? Bahwa ada doa-doa dan korban untuk mendoakan orang yang mati agar jiwanya dibersihkan, agar dosanya diampuni lebih lanjut, itu tanda bahwa kita boleh mendoakan orang yang sudah mati. Masih bisa ada perubahan setelah orang mati. Nah, perubahan yang terjadi setelah mati itulah yang dalam gereja Katolik dinamakan masa api penyucian, disucikan. Juga Yesus atau Paulus ya, kalau saya tentang Yesus saya mengatakan begini, ini keterangan saya ya. Belum selesai persiapannya, dia sudah mati, dosanya sudah diampuni, tapi belum dijalani hukumannya, jiwanya belum disucikan, maka ketika dia mati, ya sama Tuhan disucikan sebelum masuk surga. Berkat doa para kudus, berkat kurban Yesus, orang itu mengalami proses pemurnian jiwa sebelum boleh masuk surga. Lalu Yesus pernah mengatakan, segala hujat melawan anak manusia bisa diampuni, tetapi hujat melawan Roh Kudus tidak bisa diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia lain. Saya ulangi, dosa itu menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni baik di dunia ini maupun di dunia lain. Berarti ada dosa lain yang bukan menghujat Roh Kudus bisa diampuni atau di dunia ini atau di dunia lain. Nah, pengampunan di dunia lain itulah bagi gereja Katolik, dia belum masuk surga karena belum siap. Mari kita doakan biar prosesnya cepat. Nah, itu dasarnya berdasarkan ayat-ayat yang saya sebut. Nanti kalau belum puas, pinjam buku saya, ada bagian yang menerangkan lebih rinci tentang api penyucian. Tapi dasar yang paling penting Bapak ingat, mengapa dalam Makabe orang yang sudah mati bisa didoakan supaya dosanya diampuni. Itu tanda bahwa di dunia lain setelah orang mati masih bisa dibereskan oleh Tuhan. Itu dasarnya. Oke? Ini agak lama karena ini penting. Banyak orang Katolik juga tidak mengerti ini. Makanya saya terangkan pelan-pelan. Mudah-mudahan Bapak bisa ya, oke.
Salah satunya, dasar bagi Bapak itu paling kuat, ada dosa yang bisa diampuni di dunia ini atau di dunia lain. Sebagai dasar, oke, pakai itu. Tapi Gereja Katolik menerangkannya, mengapa orang masih harus dimurnikan? Itu karena tadi itu, dosanya sudah diampuni, jiwanya yang belum beres. Maka dibersihkan, ya itu. Nambah Pak ya, ajaran gereja itu menambah. Kalau Bapak sudah puas dengan yang itu, ya puji Tuhan, ya sudah, ya ajaran gereja yang lain nggak usah gitu ya. Maka doakan saja orang yang sudah mati, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada penanya yang ketiga, Ibu Jelantik, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam yang mulia Bapak Uskup. Saya kalau dipanggil sesuai dengan Romo Roni panggil tadi Ibu Jelantik, tapi nama saya Ibu Desa Yose sebetulnya Romo, tapi tidak apa-apa. Suami saya Pak Jelantik namanya. Saya sebetulnya Katolik itu sudah dari sejak bayi Bapak Uskup. Kemudian suami saya yang Protestan. Bahkan kami sudah menikah 40 tahun. Sampai sekarang suami saya masih Protestan. Jadi apa yang Bapak Uskup tadi sampaikan itu ya dan amin. Saya merasakan, tapi puji Tuhan di antara kami tidak pernah ada pertentangan. Dalam hal artinya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kami berbeda tetapi kami saling mengisi. Ada hal-hal yang positif dari gereja Katolik bisa ditularkan ke gereja Protestan di mana suami saya berjemaat. Itu menjadi sukacita bagi saya. Yang pertanyaan untuk saya pada saat ini, tadi Bapak Uskup menjelaskan tentang ada banyak tradisi di gereja Katolik. Banyak seperti doa novena, salah satunya adalah doa rosario. Yang saya juga mengimani bahwa dengan berdoa rosario, doa-doa harapan kami, harapan saya pribadi juga sudah dijawab Tuhan. Cuman pada saat menjelaskan kepada umat di luar gereja Katolik atau bahkan ada sesama Katolik yang menanyakan, doa rosario itu dengan doa Salam Maria kan ada sekian butir ayat butir Salam Maria, Bapa kami ada 5 dan seterusnya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus diulang dan diulang? Doa Salam Maria 1 kali kalau diimani itu luar biasa kuat kuasanya. Tapi kenapa harus diulang-ulang? Hal itu yang saya susah untuk menjelaskan. Terima kasih Bapak Uskup. Ya, terima kasih. Kalau mengenai doa rosario kok diulang-ulang, ada 50-an, kalau lengkap bahkan kali 5, ada 5 peristiwa. 4 peristiwa ya sekarang ya, 4 peristiwa. Kenapa? Itu sama dengan pertanyaan dari kelompok yang mengatakan mengapa doa itu diulang-ulang. Ya, jadi saya mau terangkan ini dengan saya kali ini agak biasanya tidak ada masalah tapi agak blank ya. Padahal biasanya gampang mencari tiba-tiba tidak ada. Nanti aja. Itu ada malah pada bagian ini saya kira. Maaf, akan saya cari tapi akan saya terangkan sekarang, mudah. Pernah satu hari saya menerima buku kecil yang mengatakan orang Katolik itu berdoanya seperti orang kafir. Mengapa? Karena dikatakan orang Katolik kalau berdoa itu mengulang-ulang doa. Padahal Yesus mengatakan dalam doamu jangan kamu mengulang-ulang. Ya, saya terpaksa buka Alkitab ya. Ibu tahu Yesus pernah mengatakan kalau kamu berdoa jangan seperti orang kafir. Ya, pada Matius pasal 6, sebentar saya tunjukkan. Sebenarnya ada, tapi daripada mencari, menghemat waktu, saya langsung aja tunjukkan itu. Matius pasal 6.
pasal 6 ayat 2. Ya, bagi yang punya silakan dilihat. Kalau tidak punya, saya tunjukkan sekarang di sini teksnya sudah saya buka. Matius pasal 6. Ah. 6 ayat 2. Masih bisa kelihatan ya? Lalu ayat yang dimaksud adalah ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini terjemahan yang kita pakai, Bu. Terjemahan yang sekarang ada dalam Alkitab. Tetapi ada kelompok Protestan yang memakai terjemahan lain, yaitu dengan mengatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu mengulang doa seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Coba lihat Ibu, bagi mereka yang tahu bahasa Inggris, itu ada orang Protestan yang punyanya 1-2 Alkitab pakai bahasa Inggris, tapi lalu merasa seperti itu yang paling benar. Nah, salah satu terjemahan yang ada, kalau kita punya macam-macam bahasa Inggris, itu but when you pray, use not vain repetition. Jangan mengulang-ulang doa. Nah, buku itu mengatakan, orang Katolik berdoanya seperti orang kafir, karena Yesus mengatakan, jangan berdoa, mengulang-ulang doa, seperti yang dilakukan orang kafir. Termasuk doa Salam Maria, doa Rosario, diulang-ulang terus. Jadi ini kafir kata mereka. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana jawaban kita? Pertama, kalau Anda menafsir Alkitab, tidak cukup punya 1 Alkitab. Nggak cukup. Anda punya buku bahasa Belanda, mengira bahasa Belanda sudah sempurna, lalu mengutip kok bahasa Indonesianya enggak cocok, mengira yang Belanda yang benar. Salah, belum tentu bahasa Belandanya yang benar. Bahasa Inggrisnya saja banyak. Saya punya puluhan di sini. Coba untuk Matius pasal 7 saya hanya tayangkan ya. Ini ada berapa ini kemungkinannya itu. But when you pray, in praying do not babble. When you are praying do not use meaningless repetition. Banyak sekali terjemahannya dan tidak sama. Masalahnya sekarang terjemahan mana yang lebih tepat? Mengapa bahasa Indonesia yang kita pakai tidak memakai jangan mengulang doamu, tetapi lebih memakai jangan bertele-tele. Pertama, kalau belajar kitab suci tidak cukup punya 1 terjemahan. Punya banyak saja tidak cukup, dan yang paling penting tahu bahasa asli. Nah, ini bahasa aslinya batalogesete. Ini loh. Ini yang betul. Batalogesete. Ya, ini terjemahnya macam-macam ini. Ini yang menjadi masalah. Ada yang menerjemahkan mengulang-ulang doa, tetapi yang kebanyakan diterima orang adalah terjemahan yang kita pakai sehari ini. Kamu jangan bertele-tele. Kalau berdoa itu jangan, aduh panjang lebar gitu. Mengapa? Belum selesai, Bu. Katakanlah kepada teman-teman Ibu, terjemahannya ini, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu pakai banyak kata seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ini 1 paket, jangan dipotong. Kalau dipotong lalu kita disalahkan, orang Katolik mengulang doa. Orang Katolik mendoakan rosario, litani. Arti dari larangan Kristus ini harus dilihat dalam konteksnya. Konteksnya adalah mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan seperti yang dipercaya orang kafir. Itu yang tidak boleh.
Jadi bukan mengulang-ulangnya yang nggak boleh. Yang dilarang bukan banyaknya kata-kata, bukan. Tadi dikatakan kan cukup satu salam Maria, benar. Tapi Yesus juga mengatakan, berdoalah tidak henti-hentinya. Loh, bagaimana? Kalau kita hanya mau salam Maria satu kali sudah selesai kan tidak sesuai dengan ajaran Yesus supaya kita berdoa tidak henti-hentinya. Atau kata Santo Paulus juga, berdoalah selalu. Kalau kita mengatakan, Tuhan sembuhkan aku, bisa sembuh, bisa sembuh. Tapi Tuhan tidak menghendaki kita hanya doa 1 detik, 2 detik, enggak. Tuhan menghendaki kita berdoanya itu banyak waktunya. Berdoalah selalu. Berdoalah tiada henti-hentinya. Nah, kalau mengulang-ulang doa tidak salah karena Alkitab penuh dengan pengulangan. Ibu tahu, bilang ke teman, baca Alkitab, para malaikat nyanyinya tuh, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, enggak berhenti-hentinya kudus. Kan mengulang-ulang juga. Iya enggak? Bartimeus, orang buta, berseru-seru, terus berseru-seru, terus berseru-seru. Tuhan kasihanilah aku. Dia tidak berdoa cuma 1 kali, Yesus kasihanilah aku. Yesus tidak menoleh, nangis lalu pergi. Enggak. 1 kali tidak didengarkan, diulang lagi sampai para murid jengkel. Mengatakan pada orang itu, diam kamu. Itu artinya dalam kitab suci begitu banyak contoh, referen yang diulang, litani. Mazmur 136, litani juga. Maka menyerang gereja Katolik dengan mengatakan, kita kalau doa rosario itu mengulang-ulang, itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Tidak benar, tidak benar. Kita harus berdoa terus-menerus, kata Yesus dan kata Paulus. Saya coba satu aja ya, Injil Lukas pasal 18. Mudah-mudahan ini, Yesus menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu itu artinya tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti. Ya. Soal caranya tidak penting, asal tidak mengira doa rosario 5 kali pasti dikabulkan, kalau 1 kali tidak dikabulkan. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Mudah-mudahan cukup jelas Bu ya. Jadi dasarnya pada, saya yakin dasarnya pada tadi Matius itu yang mengatakan kalau doa jangan bertele-tele. Mereka lupa bahwa ada kalimat berikutnya yang tidak dibaca. Ya, oke. Oke, terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak Uskup dan ketiga penanya kita.